Nah, kalau seperti itu masih ada peluang kerja dunia-dunia konten, bisa menjadi konten kreator, Ya. menjadi YouTuber, menjadi selebgram. Oleh karena itu kalau dunia SMK kejuruan harus banyak magangnya. Jangan terlalu banyak teori. Kuati sistem dengan SOP yang bagus, SDM-nya dididik, lalu berikan kuota yang betul-betul mampu mereka, Pak Red. Sri Untari Bisowarno lahir di Blitar pada 20 September tahun 1967. Ia dikenal sebagai salah satu figur perempuan Jawa Timur yang konsisten memperjuangkan pemberdayaan masyarakat, terutama melalui gerakan koperasi, pendidikan, dan kebijakan publik. Saat ini, ia mengemban amanah sebagai Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, serta Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, posisi yang menegaskan perannya dalam memperjuangkan isu-isu strategis di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Perjalanan pendidikannya dimulai dari S1 Ilmu Sejarah di Universitas Negeri Malang, kemudian berlanjut ke S2 dan S3 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya Malang. Latar akademik ini memperkuat kapasitasnya dalam memahami dinamika kebijakan serta tata kelola pemerintahan yang efektif. Konsistensinya dalam berkarya mengantarkannya meraih berbagai penghargaan tingkat nasional, di antaranya Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia, Penghargaan Bakti Koperasi dari Kemenkop UKM, Women Achievement Award dari Universitas Indonesia dan Kemen PPPA, serta Penghargaan Tokoh Koperasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kariernya dimulai dari dunia pendidikan, menjadi guru di berbagai sekolah di Kota Malang sejak tahun 1988 hingga akhirnya dipercaya sebagai Kepala Sekolah SMP Pancasila Pasuruan pada periode 1992 sampai 1996. Dedikasinya dalam pengembangan koperasi pun tumbuh sejak ia menjadi pembina primer Puskowon Jadi pada 1996 sampai 2001, dan kemudian menguat ketika ia aktif di Dewan Koperasi Pimpinan Wilayah Jawa Timur 2016 sampai 2020. Sejak 2019, ia menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, memperjuangkan modernisasi dan kemandirian koperasi di tanah air. Di dunia politik, kiprahnya dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2004 sampai 2009, kemudian menjadi ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang 2009 sampai 2014. Konsistensi dan integritasnya mengantarkan ia memimpin fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur pada tahun 2023, sebelum akhirnya dipercaya memimpin komisi. Dengan rekam jejak panjang di bidang pendidikan, koperasi, dan parlemen, Sri Untari Bisowarno terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, terutama melalui kebijakan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemberdayaan rakyat. Profil ini menggambarkan sosok pemimpin yang bekerja dengan hati, berpijak pada pengalaman panjang, dan selalu terinspirasi untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada, kembali bersama saya Iksan Fauzi, jurnalis harian Surya Tribun Jatim Network, dalam program podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Saya kembali bertemu dengan Bu Sri Untari. Beliau adalah Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Ya. Komisi E ini komisi yang membidangi masalah masyarakat. Termasuk bidang ketenagakerjaan. Termasuk bidang ketenagakerjaan. Jadi masalah yang mengenal langsung pada masyarakat ya Bu ya. Jadi Bu Untari ini tempat sambatannya masyarakat Jawa Timur. Semoga tetap sabar dan menjalankan tugasnya dengan baik. Amin.
Baik, Tribuners dan pembaca harian Surya, kali ini kita akan membahas tentang sinergi dunia pendidikan dan industri untuk menyerap tenaga kerja. Hari ini tantangan pemerintah Jawa Timur, tantangan pemerintah Indonesia yang dipimpin Pak Prabowo adalah lapangan pekerjaan. Kalau kemarin waktu kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mengkampanyekan atau membuka 19 juta lapangan pekerjaan ya. Nah, nanti kita akan disepil oleh Bu Untari, terutama di Jawa Timur. Seperti apa sih kebutuhan ketenagakerjaan atau masa ketenagakerjaan di Jawa Timur? Ada nggak kaitannya dengan dunia pendidikan kita? Nah, nanti akan diulas lebih banyak oleh Bu Sri Untari selaku pengampuh Komisi E, ya kan? Yang salah satunya adalah menanggulangi atau menangani soal ketenagakerjaan di Jawa Timur. Selamat datang Bu Untari, selamat datang kembali di studio Terima kami. kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas terima Iksan kasih. dan Tribuners ya. Jangan bosan ya lihat muka saya. Tapi Bu Untari selalu ceria. Ini ditayangin se-Jawa Timur apa Malang Raya aja? Jawa Timur, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Tidak terbatas karena kita Iya, sudah karena digital kan. Iya, betul. Semua orang bisa melihat. Jangankan Indonesia ya, Eropa saja bisa kita akses ya. Mungkin teman-teman Bu Sri Untari yang ada di luar negeri juga bisa Ada mengakses. beberapa teman-teman koperasi di India, Ya, di ya. Kanada, Ya, kemudian di Malaysia, di Singapura, ya teman-teman koperasi yang banyak. oke. Karena memang jaringan saya jaringan koperasi. Pasti nanti bisa juga melihat apa yang disampaikan oleh Bu Sri Untari ini. Bu Untari gitu aja. Ya, Jadi enak cekak tahu-tahu. ya, Bu Untari, kita melihat pendidikan dan industri ini sepertinya harus ada sinergi ya. Bagaimana itu akan menciptakan juga lapangan pekerjaan juga bisa menampung orang yang memiliki kapasitas seperti itu. Menurut pandangan Bu Sri Untari, Bu Untari, itu di Jawa Timur hari ini seperti apa Bu pendidikan kita dalam rangka atau sinergi dengan dunia ketenagakerjaan ini? Iya. Yang pertama saya terbiasa dengan membangun prolog dulu ya, supaya kita memiliki satu frame yang sama dalam upaya kita berdiskusi tentang hal ini. Laporan LKPJ Gubernur TPT ini sudah turun, artinya turun itu tingkat pengangguran terbuka kita itu sudah tinggal 3,85 kalau nggak salah di LKPJ kemarin. LKPJ kemudian dipertanggungjawabkan dengan di pertanggungjawaban APBD. Nah, itu data yang bisa kami himpun dan menjadi data yang bisa kami percaya karena merupakan laporan pertanggungjawaban seorang gubernur. Ya. Kalau melihat kondisi hari ini, harapan saya itu yang akan menjadi kontributor utama dunia kerja kita itu adalah anak-anak kita di lulusan SMK. Karena kita ini sekarang kan punya ada SMA double track, yang itu juga seperti SMA Negeri 1 Duren itu double track. Iya. Jadi di samping sekolah umum ada juga yang double tracknya itu dia diberi pendidikan untuk otomotif. Keahlian ya. Dengan atau penjurusan ya, kejuruan. Ada lagi yang double track itu dengan salah satu apa tuh namanya chef itu loh. Oke, ya. Sehingga anak-anak SMK kita ini selain punya pengetahuan yang bersifat terampil, tapi juga dia punya anak SMA kita ini selain punya pengetahuan tapi juga punya keterampilan. Nah, terkhusus SMK, antara SMA dan SMK ini ada moratorium di pusat. Bahwa di kita itu 70% itu kalau mendirikan sekolah SMK. 30% SMA. Kenapa? Karena berharap bahwa terciptanya SDM yang siap kerja. Sumber daya manusia siap kerja yang itu dibutuhkan oleh dunia industri.
baik industri formal, non formal, besar maupun kecil. Ya. Gitu. Nah, jadi kesiapan di sana sehingga moratorium itu berjalan sampai hari ini. Kalau kita mau mendirikan SMA, nggak bisa. Kalau bisa mendirikan SMK. Lebih pada diarahkan ke sana ya. SMK. Oke. Sehingga dibutuhkan SDM yang siap kerja itu menjadi sebuah cita-cita bersama di Indonesia yang kemudian terbreakdown juga di Jawa Timur. Kondisi-kondisi itu kita persiapkan dengan baik sehingga seluruh jumlah siswa SMA dan SMK kita itu memang lebih banyak siswa SMK daripada SMA. Untuk hari ini ya. Untuk hari ini. Ya sekitar udah 10 tahunan inilah. Ya. Lebih banyak siswa SMA daripada SMK. Nah, dunia industri kita mulai tahun 2004 itu melambat. Melambatnya karena kondisi-kondisi global, di mana arus industrialisasi itu mulai berkurang akibat kondisi-kondisi global, ya perang dagang antara Cina dan Amerika dan Eropa itu mempengaruhi. Kita tidak bisa melepaskan dari itu. Karena di saat industri-industri global itu subur, maka investasi masuk ke Jawa Timur. Nah, investasi itu masuk ke Jawa Timur, itu ada yang PMA, ada yang PMDN. Ketika investasi itu masuk, maka terbukalah peluang kerja di berbagai bidang. Ada bidang industri, bidang pariwisata, bidang industri lokal yang sifatnya itu manufaktur, elektronika, otomotif. Nah, kondisi tahun 2025 ekonominya melambat. Ya. Saya bisa mengatakan benar melambat. Saya masih menjadi ketua umum koperasi. Kondisi koperasi saya simpan pinjam itu melambat, hanya tercapai 83%. Dibandingkan 2024? Dibandingkan tahun 2004 ke belakang. Ini kondisi yang kami alami di SBW itu untuk simpan pinjam sudah saya lihat mulai 2019 sampai 2025 terburuk. Ya. Untuk simpan pinjam. Kayaknya hampir semua deh, Bu. Nah, maka saya bisa mengatakan itu benar. Karena saya mengalami sendiri di dunia kerja di koperasi itu. Kenapa? Karena anggota-anggota yang tadinya pinjam sudah 50 juta, pinjamnya berkurang jadi 25, jadi 20. Kita tanya kenapa? Omsetnya udah melemah, Bu. Contoh misalkan tadinya dia pengusaha di bidang kue basah, kue kering yang sudah kirim sampai ke Bali, ke Jakarta. Omset permintaannya turun. Sehingga pinjamnya pun akhirnya turun. Itu yang sudah agak menengah ya. Terus yang kecil, yang jualan pecel, jualan cilok, jualan gedang goreng dan sebagainya. Yang tadinya katanya sehari itu kalau jualan rawon bisa 100 porsi. Sekarang ini tinggal 75, tinggal 50. Ibaratnya hanya bisa untuk dipakai makan. Artinya hidup mereka sehari-hari. Tidak bisa untuk nabung. Lah, inilah yang saya katakan bahwa ketika dunia industri, baik industri formal maupun non formal itu menurun, itu menyebabkan dunia kerja juga tidak merekrut angkatan kerja dengan baik. Apalagi kabar-kabar yang pertama dulu kan Sritek ya. Terakhir kabar kita katanya gudang garam. Gudang garam ini ada di Jawa Timur. Gudang garam itu kalau di Kabupaten Kediri menyerap 30% sendiri. Lebih dari angkatan kerja perempuan dan sebagainya yang bisa bekerja di pabrik rokok ini. Nah, ini kan sungguh mengkhawatirkan ekonomi kita tahun 2025 ini. Maka bagaimana dengan kesiapan SDM SMK kita di dalam merespon itu? Lulusannya banyak. Tapi kalau dunia kerjanya melambat. Oleh karena itu perlu ada strategi baru. Strategi barunya kalau saya bisa kami sampaikan sebagai kita pengambil keputusan di pemerintahan provinsi, ya kita optimalkan BLK. BLK kita ini lulusan SMK kita, dunia kerja, dan yang kira-kira butuh kompetensi baru BLK-nya ini ya. BLK itu Balai Latihan Kerja.
Kan di Malang ini ada 2, di Wonojati dan di Singosari. Oke. Ada 2 kan. Ada Malang, Surabaya, Trenggalek, kemudian Jember, kemudian Bojonegoro, Tuban dan sebagainya. Lalu di daerah Tulungagung ini ada BLK pemerintah provinsi. Nah, ini sekarang ini sedang melatih mereka-mereka yang bukan lulusan SMK. Oh, yang sebelumnya nggak punya keterampilan ya? Sebelumnya nggak punya keterampilan, Oke. atau mereka dari kerja di perusahaan misalkan, lalu PHK, mereka pengen bekerja di bidang apa, misalkan di bidang urusan ini apa tuh namanya, potong-motong rambut ya, barbershop, dilatih barbershop. Di bidang pastry dilatih kue. Di bidang mua gitu dilatih mua. Dilatih las, AC dan sebagainya untuk membuka usaha jasa. Ya. Nah, kalau kami di SBW itu kerjasama dengan Desnaker Provinsi lewat BLK Singosari dan Wonojati, misalkan barbershop, setelah itu kami bikinkan kredit untuk membeli alat-alat barbershop. Kasih modal ya? Kasih modal, supaya mereka bisa bekerja secara non formal tadi itu, di rumahnya masing-masing. Yang kue begitu, yang mua begitu, yang barbershop begitu, yang bordir begitu, yang jahit begitu. Semua kita bikinkan skema kredit supaya mereka bisa bekerja, tidak hanya dilatih sudah 1 bulan, intens banget, dan sudah bisa menjahit dengan bagus, karena sudah saya lihat jahitannya sudah sebagus ini. Bagus banget. Kemarin saya lihat berapa gini nih satu baju, bahkan lebih detail lagi daripada ini. Ini baju kan merek tertentu yang saya beli di Malang. Jangan ngomong merek kan, nanti dikira promosi. Jadi mereka sudah sebagus itu. Bikin kue juga bagus banget. Kalau bikin kue akhirnya kalau kita ada acara kita minta bikin kue. Kalau yang barbershop kita minta untuk di rumah buka itu usaha jasa, ya pasti kan para bapak-bapak, para pemuda kan pasti potong rambut. Nah, mungkin tidak. Jadi usaha barbershop itu menurut saya sepanjang masih ada manusia pasti masih laku. Iya. Karena pasti potong rambut. Walaupun dulu banyak potong rambut para ibu-ibu, sekarang para berhijab itu kan sudah potong rambut dipotong sendiri. Tapi para bapak kan tetap saja, para bapak dan anak-anak muda. Jadi di situ Mas. Nah, untuk yang ini dunia yang dikaitkan dengan lulusan SMK dan dunia industri. Nah, kemudian bagaimana dengan anak-anak kita? Ini permintaan ke Jepang. Ya. Dan ke Hong Kong itu banyak. Tetapi yang harus... Tapi mereka harus punya keahlian. Keahliannya sudah ada, otomotif Otomotif, dan oke. nurse. Cuma mental dan bahasa. Kenapa, Bu? Jadi saya manggil Dinas Tenaga Kerja. Iya, iya. Pertama bahasa. Bahasa itu kita latih lah. Setelah itu mental. Jadi daya juangnya kurang. Sehingga masih di BLK gitu aja sudah minta pulang. Atau di sana kontraknya 2 tahun, baru 3 bulan sudah nggak cocok dengan iklim dan sebagainya, kemudian minta pulang. Kalau minta pulang secara resmi kan ya urusannya panjang. Ya. Minta pulang tidak resmi, lari sendiri, lebih panjang lagi. Nah, ini salah satu kendala bagi kita. Di anak-anak kita lulusan SMK itu, ketika ada rekrutmen yang di luar negeri yang gajinya bisa lebih besar daripada di dalam negeri, tapi kendala bahasa dan mental ya. Mental kerja. Nah, sehingga kita butuh pejuang-pejuang ekonomi yang dia tangguh, yang dia bisa menyesuaikan diri di tempat kerjanya yang baru. Karena orientasinya adalah orientasi kehidupan ke depan. Ya. Kan kalau dia tangguh di situ, dia bisa nabung, kalau pulang dia punya modal. Bisa mendirikan usaha sendiri, atau dia bekerja di tempat lain di yang lebih perusahaan bagus di ya. Indonesia. Itu Mas. Itu salah satu kendala kita untuk lulusan-lulusan SMK kita. Terus apa yang dilakukan, Bu? Yang kita lakukan ya kita kemudian memberikan semacam yang tadi, yang beberapa waktu yang lalu kita bicara pendidikan karakter ya. Karakter kreatif, bersemangat, kerja keras, adaptif. Ya. Dan kemudian sharing pada lingkungan, peduli lingkungan. Itu pendidikan karakter yang kita terapkan itu kita bawa kembali ke dunia kerja. Karena dengan
beberapa ciri karakter tertentu ini itu dibutuhkan di dunia kerja. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri pun kita juga membutuhkan dunia kerja itu siswa-siswa yang punya karakter kesabaran. Kesabaran untuk berproses di situ gitu loh. Nah, ketika anak-anak kita kurang proses, kurang kesabaran, 2 bulan udah keluar, 1 bulan keluar. Salah satu ciri-ciri Gen Z hari ini adalah tidak sabaran, maunya transparan, maunya cepet-cepetan, pokoknya menjadi sesuatu. Nah, kalau seperti itu, masih ada peluang kerja dunia-dunia konten, bisa menjadi konten kreator, menjadi YouTuber, menjadi selebgram, menjadi desainer dari berbagai, menjadi asistennya mua, bisa, nggak apa-apa, nggak harus masuk dunia kerja formal. Jadi kesiapan dunia kerjanya itu peluangnya banyak. Tinggal anak-anak kita, kesiapan mentalitasnya di dalam maupun di luar. Kalau di dalam dunia formal, misalkan ikut perusahaan asing, tetapi di dalam negeri, kan standar operasi prosedurnya juga ketat. Ya, betul. Sehingga anak-anak disiapkan mentalnya. Itu pendidikan mental dan karakter itulah yang sangat dibutuhkan untuk bisa mengantisipasi. Punya keterampilan bagus, tapi karakter mentalnya lemah. Tapi mereka sebenarnya kan udah dikasih pengetahuan juga kan, misalkan kondisi kerja di Jepang misalkan seperti ini. Sudah itu dikasih kan ada latihannya di balai latihan kerja itu. Bagaimana kondisi daerah ini, Anda nanti mau ditempatkan di mana, iklimnya seperti apa. Ya iklim di Jepang kan lebih banyak tropis daripada subtropis. Kalau kita subtropis daripada tropis. Nah, kita iklimnya tropis. 6 bulan hujan, 6 bulan panas, cuma itu di sana ada salju, ya kan. Lalu kemudian makanan orang Jepang itu lebih banyak makanan yang protein, tidak karbo. Orang Indonesia senangnya karbo. Ini sudah satu masalah tersendiri. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada Dinas Pendidikan di sisi jalur SMK ini, sertifikasi yang mereka peroleh itu diiringi dengan pengetahuan di negara-negara mana yang mereka mau tuju. Sehingga supaya mereka mengenal, minimal mengenal dulu dari YouTube tentang negara itu seperti apa. Sehingga kalau mereka mengenal negara itu seperti apa, mereka bisa prepare gitu. Itu Mas. Katanya nenek moyang kita adalah pelaut, petarung. Itu terputus ketika satu Laksamana Malahayati dan Ratu Kalinyamat ini masih begitu. Ratu Kalinyamat itu diutus oleh ayahnya Pangeran Trenggono untuk berperang dengan Portugis, membawa Jung Java. Kok Bung Tari tahu sih? Seorang sejarah. membawa Jung ini perang dengan Portugis di Malaka. Kita kalah. Kapal kita besar, kayak kapal induk begitu. Portugis kapalnya lebih lincah. Akhirnya beberapa kapal kita disita sama mereka dan dipelajari oleh mereka. Jadilah kapal induk. Sementara kita setelah itu masuk ke pedalaman. Jadi Raden Patah itu di Demak, lalu Sultan Trenggono ini masih perang dengan Portugis di Malaka. Setelah berpindah ke tangan Sultan Hatijoyo, masuk ke dalam, maka jadilah kita negara agraris. Tidak lagi menjadi pelaut ya. Maritim. Tidak ada yang sebesar Sriwijaya dan Majapahit lagi. Itu yang mestinya hari ini di depan kembali. Contohnya kalau Malang ya harus ada nenek moyangku pelaut itu cocok. Ada 11 pantai kan. Kita miliki Malang, Banyuwangi, Blitar, Trenggalek, kemudian Lumajang, kemudian Jember, kemudian Madura, kemudian yang utara Tuban, Lamongan, Gresik itu harus mengenal laut betul. Itulah Mas yang menjadi salah satu perubahan karakter kita dari bangsa maritim kepada bangsa agraris. Itu ada sejarahnya. Jadi kita bukan petarung lagi ini. Bukan petarung. Harus digelorakan lagi ini bukan. Harus digelorakan lagi. Tapi kayak seperti di Kepulauan Maluku, kemudian Kepulauan Sulawesi itu masih menjadi bangsa petarung laut. Karena mereka akan hidupnya, Kalimantan hidupnya di laut. Tapi kalau Jawa sudah banyak berkurang.
Oleh karena itu kemaritiman kan akhirnya agak mundur. Ya. Yang banyak adalah agraris dan pariwisata. Oke. Bu Untari, Mm-mm. bagaimana sih kondisi lembaga pendidikan dan industri hari ini? Mm-mm. Khususnya di Jawa Timur, Bu. Ya. Artinya masih baik-baik saja kah? Atau lebih bagus kah? Atau dengan kondisi ekonomi yang seperti ini makin berkurang? Yang pertama pasti makin berkurang ya. Hmm. Karena ini kondisi global. Ya, ya. Kondisi global Indonesia itu begini, turun ekonominya. Nah, tetapi Jawa Timur itu masih agak selamat ya. Mm-mm. Agak selamatnya itu dunia pertaniannya masih 40%. Masih Sehingga ini itu ya, masih menopang ya. mendorong, menopang. Mm. Dunia industri di Sidoarjo beberapa waktu lalu banyak perusahaan yang sudah mulai kolaps kan. Mm-mm. Perusahaan apa kemarin 3 bulan yang lalu lah, pamit untuk kemudian karyawannya mem-PHK seluruh karyawannya ada 300 sekian. Lalu kemudian yang terakhir gudang garam itu ya. Iya. Lalu kemudian beberapa perusahaan yang ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan untuk mundur ya, menutup. Nah, ini juga mempengaruhi dunia kerja kita. Nah, kalau berkaitan dengan adik-adik kita, anak-anak kita di siswa SMK ini penelusuran kita sampai dengan tahun 2023 itu 49% itu bekerja. Lalu berwirausaha sendiri 24%, melanjutkan studi 15,79, jadi banyak anak-anak SMK juga melanjutkan studi. Oke, ya. Kegiatan lainnya 8,66, pengangguran 2,37. Nah, kemudian keselarasan dengan pekerjaan itu 66,60%. Artinya ada 33% lebih yang nggak sesuai, nggak selaras. Masa tunggunya sampai rata-rata 3,3 bulan untuk bekerja. Kemudian pendapatan lulusan, persentase lulusan yang bekerja dengan pendapatan sampai dengan UMP itu 40,54%. Kemudian kepemilikan sertifikat, artinya yang hampir 60% itu nggak sesuai UMP, ya kan? Nah, kemudian kepemilikan sertifikat keahlian itu persentase lulusan yang memiliki sertifikat keahlian 62,56%, artinya yang 37 sekian nggak punya sertifikasi yang baik, yang bagus. Kemudian bidang keahlian yang lulusan bekerjanya itu di energi dan pertambangan tertinggi 61,57, kemaritiman 54,25, teknologi dan rekayasa 53,19, bisnis dan manajemen 49,13, pariwisata 47,56, agribisnis dan agroteknologi 46,89, teknologi informasi dan komunikasi 45,23, seni dan industri kreatif 44,39, kesehatan dan pekerjaan sosial 36,76. Jadi banyak anak-anak kita itu yang lulusan bekerjanya di 9 itu. Kemudian bidang keahlian yang terserap untuk lulusan bidang wirausaha. Jadi wirausaha ya. Kalau tadi itu bekerja di perusahaan, ini wirausaha. Jadi agribis itu 27,27, pariwisata 26, teknologi dan yang kayak tadi. Tertinggi ada di bidang agribis dan agroteknologi. Berikutnya pariwisata, berikutnya lagi teknologi dan rekayasa. Kemudian yang lulusan melanjutkan studi ternyata juga banyak, dari 15,5 tadi itu tertinggi di kesehatan dan pekerja sosial. Sampai 42%, energi pertambangan 25, kemudian seni dan industri kreatif 22 dan seterusnya. Kemaritiman paling kecil 10,37 untuk melanjutkan. Jadi maritim ini tadi kita kurang ya. Sampai kemudian sebarannya, lokasi bekerjanya pun di dalam provinsi alhamdulillah sampai 90,25%, luar provinsi 8,73, luar negeri baru 1,01. Jadi masih kurang lah anak-anak kita bekerja di luar negeri, padahal sesungguhnya serapannya, kebutuhannya banyak sekali. Banyak sekali ya. Tapi tadi ada sekitar berapa itu? 33% lembaga pendidikan yang terutama SMK ya, yang belum sinkron dengan industri. Jadi memang
Benar, jadi keselarasannya baru 66,60. Maka ini harus menjadi evaluasi Evaluasi lagi kan? bagi kami, Oke. pengambil kebijakan untuk sekolah SMK ini. Nanti saya akan minta pada Dinas Pendidikan mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMK, baik negeri maupun swasta, untuk melakukan pemetaan. Iya. Dudi, dunia kerja, Duki dan Dudi ya, dunia kerja industri dan dunia kerja dalam negeri dan luar negeri ini sekarang apa yang dibutuhkan Betul. mereka. Kan sekarang kerjaan-kerjaan lebih banyak kepada yang berbasis IT. Iya. Ya kan? Bisa AI, bisa rekayasa teknologi, bisa konten kreator, semuanya ini kan berbasis teknologi semua. Nah, inilah yang perlu kita sharingkan dengan dunia kerja. Jadi nanti kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan dan dunia kerja untuk ketemu. Diselaraskan ya. Kita bekerja untuk bisa menyelaraskan ini. Ini mumpung kita masih 1 semester kan dunia pendidikan ini. Saya minta nanti pada Kepala Dinas Pendidikan agar melakukan evaluasi. Lulusan kemarin itu di tahun 2024, bagaimana mereka ini? Terserapnya sampai di mana? Dan ketidakcocokan yang sampai 33% ini, ayo dikejar. Iya, barangkali sudah ada perubahan kan di dunia tenaga kerja ini. Betul. Dengan kondisi ekonomi seperti ini gitu. Ini kan data-data ini memberikan kita sebuah tengara bahwa membutuhkan kebijakan baru gitu. Apa kebijakan barunya itu? Yang berkaitan dengan serapan diri mana yang paling besar. Ya. Kalau serapannya di paling besar itu di golongan bidang kerja X, Y, A, B, C, ya kita harus ke sana gitu. Kan tidak sulit untuk membuka sebuah jurusan asal dengan reasoning yang tepat. Nah, reasoning yang tepat itulah dasarnya data. Oke. Itu. Kalau sekarang didorong investasi di Jawa Timur ini kan banyak di bidang teknologi sekarang masuk. Kita ada investasi sekitar 13 triliun dari yang masuk sebagai investasi masuk di Jawa Timur. Banyak kok Mas. 2025. Di semester 1 itu sudah 13 triliun masuk. Itu kan bagus banget gitu. Apa yang mau dibangun perusahaan-perusahaan berkaitan dengan IT, otomotif dengan versi baru, mobil-mobil listrik itu kan yang sekarang sedang dibangun. Maka ya kita otomotif berbasis listrik harus mulai dikembangkan. Harus ada juga turunannya. Di sekolahan itu juga ya. Iya, jurusannya. Ini yang kami arahkan supaya nanti seluruhnya ini memahami bahwa konteks pekerjaan kita hari ini harus sesuai dengan zamannya. Berarti kalau Bu Untari tadi bilang akan menyelaraskan ya antara dunia pendidikan dengan dunia ketenagakerjaan. Ada kemungkinan besar perubahan kurikulum di sekolah SMK atau menambah tadi ya, menambah apa namanya itu, apa istilahnya, jurusan ya? Iya, artinya kurikulum yang kira-kira mata-mata pelajarannya sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah serapannya sedikit, ya itu dikurangi deh dengan menambahkan hal baru. Hal yang baru yang dibutuhkan oleh industri hari ini. Kan industri yang berkembang, industri kosmetik itu berkembang pesat. Industri apa tuh namanya Mas, herbal. Berkembang pesat. Lalu industri elektronika dan IT berkembang pesat. Plus industri yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Ya. Hal baru yang disukai anak-anak muda ini. Misal ya, MUA misalkan. Trennya lagi apa gitu. Kan itu harus kemudian kita mengundang para trendsetter itu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, oh MUA hari ini begini, mantan hari ini modelnya begini, sudah nggak lagi seperti mantan saya zaman purna. Tapi zaman saya kan pakai janur, orang jadi mantan itu kembarannya janur, ininya janur. Sekarang kan model lagi. 40 tahun kemudian ternyata janur keluar lagi. Diawali oleh siapa? Luna Maya. Yang kembali ke alam. Jadi background dekorasinya lebih banyak ke daun-daun. Ini kan juga, ini akan menjadi trendsetter. Sampai dengan kira-kira 5 tahun ke depan, tren janur ini menurut saya masih. Maka dari itu berarti nanti kan harus disiapkan bidang pertaniannya
banyaklah nanam Ya. pohon kelapa, diambil janurnya misalkan gitu kan. Kemudian bagaimana menciptakan anak-anak kita yang dari sisi dekoratif itu yang bisa menganyam janur Ya, dengan berbagai desain-desain yang modern itu. ya betul itu. Harus Mas, ada apa namanya modifikasi yang modifikasi iya yang ya. dibutuhkan Yang oleh dibutuhkan. zaman. Mm-mm. Kalau kita mengambil sesuatu yang tidak dibutuhkan zaman kan nanti Iya, harus adaptif lah. jadul. Kalau jadul ya tetap ada peminatnya, tetapi pasti berkurang jauh. Contoh sepeda ondel jadul, ono, tapi berapa persen? Ya, Kan berganti sepeda listrik ya. karena zamannya, Karena zaman dan kemudahan kemudahan, orang, kepraktisan. kepraktisan. Orang kan memilihnya Gak kadek praktis. ngumpo. Tinggal gini aja. Baik, Bu Untari. Kalau peningkatan skill atau keterampilan adik-adik kita yang di SMK setelah lulus mau terjun ke dunia kerja, kira-kira kalau menurut Bu Untari tentang magang ya, magang di Di dunia perusahaan, kerja ya. di dunia kerja, itu bagaimana Bu? Bisa nggak untuk menambah keterampilan bagi mereka? Oke. Kalau saya melihat praktek langsung aja, di SBY itu banyak anak magang. Oh. Mulai dari SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Dari anak-anak magang itu biasanya yang bagus saya ambil sebagai karyawan. Oh, gitu ya. Jadi difilter dulu. Kan kelihatan kan, cekatan, Iya, iya, iya. humble, kemudian dia adaptif gitu. Pas rekrutmen karyawan kita ambil. Oke. Begitu. Termasuk yang di anak-anak mahasiswa juga begitu. Nah, magang kalau di kami kan di koperasi ada retail. Retail itu nanti magang di display, di gudang, di kasir gitu kan. Gudang ada gudang display, ada gudang besar. Kalau magang disimpan pinjam nanti dia akan magang di sekretariat, di akuntansinya, kemudian di tellernya itu. Kemudian dari situ saya melihat dunia pemagangan mereka itu betul-betul memang menjadi sesuatu yang bersifat supporting bagi keahlian mereka. Oleh karena itu kalau dunia SMK, kejuruan harus banyak magangnya. Jangan terlalu banyak teori. Iya, iya, iya. Jadi teori mungkin 1-2 bulan gitu ya. Misalkan dia di bidang otomotif, magang aja di perusahaan-perusahaan otomotif. Dia di dunia desain, magang aja di perusahaan-perusahaan konveksi. Terus dia di dunia kerja pertanian, magang aja kepada koperasi-koperasi pertanian atau teman-teman yang bertani. Di dunia industri susu, magang aja di tempatnya koperasi-koperasi susu dan pabrik-pabrik yang katakanlah kayak Nestle, mohon maaf ya nyebut merek lah, ya apa meneh enggak meneh ya, nyabang di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan susu. Jadi dengan itu mulai susu ini bagaimana mendapatkannya, membesarkan sapi, ya kan? Sapinya dibikin bunting. Kalau bunting dia pasti akan keluar susu, meras susunya bagaimana, lalu kemudian setelah diperas itu diproses seperti apa lagi sampai dikirim ke pabrik. Di pabrik nanti bikin susu krim, susu bubuk maupun susu cair. Ini kan teknologinya beda-beda. Nah, anak-anak kita kalau mau expert betul, ya dimagangkan di semua sisi itu. Maka kalau bicara tentang anak-anak nanti akan bekerja di dunia yang berkaitan dengan susu sapi begitu. Ya sudah, sejak awal teori bagaimana membuat sapi bisa besar, bisa bunting dengan anak yang banyak, itu diajarkan sebentar, tempatkan nanti. Gitu aja. Kalau sudah begitu nanti akan cepat. Karena ini nanti anak-anak tidak akan berteori lagi. Anak-anak akan bekerja. Ya, karena bisa jadi teori dengan prakteknya itu bisa beda. Beda Atau kemiripannya 80% misalkan. Atau 50%. Lebih banyak pada bagaimana mengatasi soal-soal di lapangan. Contoh misalkan, untuk membuat sapi itu bunting, perlu disuntik, diinseminasi. Atau dikawinkan asli. Kalau untuk bunting gitu kan, lebih cepat mana antara kawin asli dengan kawin suntik. Nah, itu satu teori. Nanti ketika dia
bunting itu perawatannya gimana, dikasih makan apa, harus dengan vitamin apa, itu satu ilmu tersendiri. Setelah itu lahir, berapa bulan induk-induk sapi ini bisa diperah susunya, sampai kapan, kan berarti dia harus terus diperah susunya terus dia harus bunting lagi, kan ini butuh ilmu. Saya kan kebetulan punya saudara dan juga rekan koperasi susu seperti di Kopsai Pucen, di Kopsai Batu dan Jaya Abadi dan sebagainya, itu kan merawat sapi-sapi itu. Jadi setelah itu, setelah sapinya tidak lagi bisa diambil susunya, diapakan? Jadi sapi pedaging. Itu ada ilmunya sampai berapa tahun dia jadi sapi pedaging. Nah itulah yang diajarkan pada anak-anak kita. Belajar aja di koperasi-koperasi itu. Dan kalau kami sih gerakan koperasi selalu mau menerima anak-anak PKN. Di SBY itu selalu ramai anak magang. Selalu ada anak magang, baik Dan dari membantu juga ya. baik dari SMK maupun dari perguruan tinggi. Dan ada selain magang, anak-anak yang nyusun skripsi, tesis, disertasi selalu ada. Saya dengan senang hati ngeladeni itu, apalagi yang disertasi ya. Saya senang itu karena dia akan bikin model, mau bangun teori, jadi saya bisa minimal bisa berkontribusi untuk dia bikin model, berkontribusi gitu. Karena gini Mas, salah satu yang saya bikin dapat penghargaan pada Women Achievement Award tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia, Pusat Studi Wanitanya itu, ketika saya diwawancarai, ada buku yang namanya Kotak Pandora. Saya salah satu yang jadi objek wawancara. Jadi saya nggak ngerti ternyata saya dapat itu tuh dari mana. Ternyata dari situ mereka wawancara tempat saya, beberapa hari meneliti. Ternyata saya sekaligus dinilai gitu loh. Akhirnya pantas untuk mendapatkan itu. Jadi enggak bayar, saya nggak pernah dapat penghargaan mau bayar. Mau lapo. Emangnya banyak Bu ya? Emangnya banyak? Banyak yang begitu. Saya nggak mau. Kok mulai penghargaan niku ya karena prestasi kok tetap bayar lapo. Itulah Mas, dunia kita. Bu, untuk memfasilitasi antara lembaga pendidikan, industri yang tadi Bu Untari sampaikan, kapan nih Bu akan dilakukan Bu? Mempertemukan ya, DPRD mempertemukan lembaga pendidikan dengan dunia industri ini supaya menselaraskan kurikulum dan kebutuhan ke depan. Kalau itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terus menerus sudah dilakukan. Maka terdapat kesesuaian antara dunia industri dengan kurikulumnya. Tapi karena zamannya berubah terus, ya kan? Sekarang ini harus ada nanti mata pelajaran AI yang di SMK. Kenapa? AI-nya sedang berkembang. Karena yang pertama, untuk kita mengetahui dan mewaspadai itu harus tahu AI itu barang apa, begitu kan? Maka kita siapkan serangkaian policy untuk kepentingan supaya AI itu tidak menjadi momok bagi masyarakat. Tetapi kan pengetahuan tentang AI itu apa kita harus tahu supaya kita bisa menyusun kebijakannya apa. Maka saya ingin menyarankan kepada Dinas Pendidikan di tahun berikutnya nanti di periode penerimaan siswa baru 2025-2026 nanti 2026-2027 itu harus ada mata pelajaran itu di SMK. Karena AI itu kedepannya robotik dan AI ya. Tapi saya sedih sebenarnya Mas. Kenapa? Karena dengan mesin itu akhirnya memang satu mesin itu bisa menggantikan sampai 100 manusia. Tapi akhirnya kan banyak orang nganggur. Kalau banyak orang nganggur terus gimana? Maka harus ada wisdom pengambil keputusan, penerapan mesin-mesin ini harus juga disertai dengan penataan sumber daya manusia ini. Supaya tidak terjadi banyak PHK karena mesin. Maka saya salah satu pendukung sigaret kretek tangan. Kenapa saya mendukung? Karena di situ yang bekerja perempuan. Saya sudah berkunjung di pabrik rokok di Malang Raya, ini banyak pabrik rokok. Lalu koperasi yang punya kerjasama dengan Sampurna itu sigaret kretek tangan itu koperasi Karep di Bojonegoro itu ribuan loh Mas, karyawannya perempuan semua.
kan nelangsa saya kalau kemudian mereka Diganti mesin ya. harus dirumahkan gitu. Kata para perokok, ini kata para perokok ya, yang dihasilkan oleh mesin dan dihasilkan oleh tangan itu beda. Ya. Campuran sausnya Itu. dan sentuhan tangannya tentu. Saya telah mencoba angeli. Kok beliau-beliau para pekerja rokok, aduh, sehari bisa dapat 4.000. Iya benar. Gila banget 4.000. Padahal saya nyoba satu aja beberapa menit. 1 jam bisa sekitar 380 Cepet banget. batang. Ya karena terlatih ya. Sangat terlatih. Maka sekali lagi praktis, dan praktis. Iya. Latihan, dan latihan. Latihan di mana anak SMK? Di PKL. Praktek kerja lapangan. Ini kan saya sebut tadi praktis. Maka kalau praktis bisa menjadi best practice. Begitu. Paling terampil anak-anak itu kalau mereka di dalam PKL-nya itu dia rajin, dia sering masuk. Kami kan juga diminta untuk menilai itu. Iya. Kami yang dunia kerja diminta untuk menilai anak-anak ini rapotnya bagaimana. Ya kami nilai mulai absensi, kemudian adaptifnya, kemudian pekerjaan yang dikerjakan, sampai pada attitude-nya anaknya itu kami nilai. Sehingga nanti sekolahnya biar kemudian, oh ini di dunia kerja ternyata bagus ya dia ya. Gitu ya. Gitu. Ada gambaran awal gitu ya saat Itu, Mas magang Iksan. gitu ya. Kalau Bu Untari, bagaimana sih Bu untuk membuka lapangan pekerja lokal ini Bu? Di lokal ya, di Di lokal daerah. Kan contoh ini nih, Koperasi Merah Putih, contoh ini ya. Barangkali nanti ke depan Merah Putih ya. bisa diharapkan juga. Iya. Koperasi Merah Putih ini diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Iya. Barangkali Bu Untari punya contoh yang lain ya, selain ini, yang kira-kira dunia usaha lokal dan bisa menampung pekerja lokal. Kalau Itu Koperasi peluangnya Merah bagaimana? Putih ini setahun 2 tahun ini pasti masih konsolidasi. Oke. Sebenarnya yang bisa langsung buka dunia kerja itu MBG. MBG. Tetapi MBG ini, ya pangapunten ya Bapak Presiden, kalau pakai dapur-dapur begini pasti nggak terlalu banyak punya manfaat Menyerap. besar. Tapi saya sudah bulan Januari 2025 saya sudah berstatement, sebaiknya serahkan pada sekolah, gitu. Sekolah itu yang tahu. Di situ anaknya orang nggak punya berapa, muridnya berapa, yang ibunya hamil berapa, itu sekolah itu tahu. Biar dimasak oleh wali murid atau kantin sekolah. Kantin sekolah ini kan adalah orang-orang yang ditunjuk oleh sekolah untuk mereka menyiapkan makanan yang bersifat basah, kering, makanan siap saji dan sebagainya. Kalau dibuat oleh kantin sekolah, maka sekolah bisa ngawasi masaknya gimana dan fresh betul. Kalau mau dimaem jam 12, maka jam 11-nya mateng. Disiapkanlah untuk anak makan, dimakanlah di sekolah itu, menciptakan silaturahmi dan kerukunan karena makan bersama itu. Nah kalau disiapin dapur ya pangapunten sangat 3.000 kotak, 3.000 apa tuh namanya plate itu, piring. Iya. Mereka pasti masaknya kan prepare-nya jauh-jauh. Ini salah satu contoh yang bisa ya Bu, yang bisa dilokalkan ya. Itu yang bisa dilokalkan. Kalau dimasak di sekolah kan nanti belanja ke melijo-melijo terdekat. Melijonya belanja ke pasar. Akhirnya ekonominya muter gini loh. Tapi kalau yang masak dapur ya dapurnya belanja di pasar induk. Pasti. Ya, kenapa? Cari harga yang murah. Nggak mungkin dia belajar di melijo. Nah, padahal tujuan kita supaya melijonya laku, ya kan? Kemudian tenaganya ini dari para wali murid di situ yang kira-kira nggak terlalu banyak pekerjaan di rumah, jadi tukang masak karena dia memang bisa masak sehingga bisa memberikan pendapatan pada wali murid ini, ibunya dapat pendapatan, anaknya dapat makan. Terus pasarnya melijonya laku. Pasarnya di desa laku. Nah, kalau dibangun dapur gede-gede, Bapakku, Pak Presiden. ini sebagai
kritik konstruktif. Iya. Untuk menciptakan lapangan untuk pekerjaan menciptakan ya. lapangan kerjaan, tentu harusnya tidak seperti itu. Ya. Saya sudah berteori lah, melihat memang terekrut satu dapur kira-kira ada sampai 10-15 orang gitu. Tapi kemudian itu tadi belanjanya pasti di pasar induk. Tak mungkin belanja di pasar kecil. Kenapa? Ya kan mencari di pasar kecil dengan pasar induk harganya kan beda. Beda. Nah, ini saya kira kalau kita berharap dari MBG itu sebenarnya bisa nyata. Berharap dari Koperasi Merah Putih belum. Apakah bisa? Bisa kalau benar-benar. Tapi sekarang Benar-benar bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Bisa ke depan asal kuota. Jadi saya kan sudah bertemu dengan seluruh ketua-ketua Koperasi Merah Putih se-Malang Raya. Saya hadirkan juga Himbara yang ditunjuk di Malang. Bagaimana untuk mengakses dana 3 miliar sampai 5 miliar untuk tiap-tiap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini. Ternyata bukan platform, tapi kuota yang diberikan ini terlalu kecil. Contoh, satu desa itu skema besar itu hanya 400 kg pupuk. Pupuk ya. Kalau 400 kg pupuk itu ya hanya 0, sekian tanah pertanian yang bisa dilayani oleh Koperasi Merah Putih. Ya sebaiknya kalau mau usaha pupuk Koperasi Merah Putih ini gedhekno pisan. Begitu dipinggirkan gudang, lalu duitnya kira-kira untuk satu desa itu berapa butuhnya pupuk. Oh butuhnya sekian ratus ton. Ya sudah tiap bulan di dalam setahun berapa ton, setelah itu tiap bulan butuhnya berapa, ketika mau nandur, pasca panen, dan kemudian disediapin oleh teman-teman Koperasi Desa Merah Putih ini. Kalau cuma 400 kilo sebulan, ya teman-teman, yang sudah saya ketahui langsung. Terus LPG juga gitu, jangan seminggu cuma 50 itu cuma se-RT. Nggak sampai se-RT itu sebenarnya. Jadi harus sungguh-sungguh. Jadi kalau mau Koperasi Merah Putih itu bisa nyerap tenaga kerja, berikan kuota yang besar, didik dulu SDM pengurusnya, kuati sistem. Orang nggak bisa tanpa sistem yang kuat. Kuati sistem dengan SOP yang bagus, SDM-nya dididik, lalu berikan kuota yang betul-betul mampu mereka Pak. Nah sekarang kalau misalkan ya, ada teman saya di Kelurahan Bumi Ayu. Seminggu dapat 50 atau 60 gitu LPG, ya kan? Nah ini kan hanya untuk 60 keluarga. Satu minggu melon itu kalau keluarga kan mungkin satu ya. Seminggu 1 melon. Berarti 1 bulan kan 4 melon. Minimal 2 melon lah. Nah kalau cuma dikasih 60 berarti kan cuma se-RT aja kurang. Nah ini sebagai bahan evaluasi untuk bisa nyerap tenaga kerja. Nah berapa sih keuntungannya? Katakanlah 1 melon, kalau nggak salah dapat harga 16.000 atau berapa gitu. 16.000. Segitu. Ininya berapa? Keuntungannya 2.000. Dari 2.000 itu kali 60, cuman berapa Mas? 120. 120.000 seminggu ya? Seminggu. Berarti keuntungannya kan 120.000 kali 4 hanya 480.000. Kalau buat bayar orang apa bisa? Itu kan kalau program pusat ya Bu ya. Tapi kira-kira kalau usaha lokal di masing-masing daerah di Jawa Timur itu apa Bu ya kira-kira yang bisa menyerap tenaga kerja di daerah situ sendiri? Itu kita keluar dari Koperasi Merah Putih ya. Nah kalau usaha lokalan itu berbagai saudara-saudara kita yang berusaha misalkan di bidang industri informal tradisional misalkan, dia adalah pembikin bakso. Ya. Terus dia punya tukang bakso 20. Ini kan sudah langsung dapat pendapatan tukang baksonya. Karena dia nggak perlu bikin, cukup memasarkan. Sehari di target sekian mangkok. Selesailah dia pembayarannya dari mangkok ini. Contoh, ini bakso. Lalu misalkan malam mie dok-dok gitu. Mie dok-dok. Ya. Enak itu. Enak kan? Cepet ya. Ini misalkan satu orang bisa punya pedagang mie dok-dok sampai 20 atau 25.
menyebar ke sekota Malang. Kan sudah pendapatan bagi pemilik ini tadi dan juga bagi yang jualan. Ini contoh-contoh kecil aja, cilok. Aku golek sing lokal-lokal Mas yo. Mie duk-duk, cilok, mari ngono apa lagi? Seblak. Yang lagi ngetren ya. Cireng. Iya. Ini kan hal yang lagi ngetren. Lah, ini bisa kayak begitu itu cepat. Karena memang betul-betul terus minuman-minuman, ngopi-ngopi apa saja wis mbuh. Dan ini sebenarnya bisa ya untuk di anak-anak muda lulus SMA itu bisa memasarkan lah dengan instagramable gitu kan. Iya, seluruh yang laku itu sangat tergantung pada medsos dan cara berjualan. Jeruk, apukat, segala macam bentuk minuman, bentuk makanan kecil, bread gitu. Lah, itulah yang real. Real terjadi. Itu nyerap tenaga kerja. Contoh SBW, buka kafe di Trunojoyo. Kita kerjasama sama anak muda. Jadi hasil bersih 60-40 dengan anak muda. Maka dia nyerap tenaga kerja. Saya lihat bisa sampai 27 anak yang kerja di kafe. Karena 24 jam. Berhenti di jam 4 sampai jam 6, 22 jam lah ya. Jam 4 sampai jam 6 ini bersih-bersih. Jam 6 buka lagi terus. Ini real ini. Saya tidak mengada-ada. Real data. Nah, alhamdulillah SBW juga untung. Dalam waktu 10 bulan kami sudah BEP dari modal yang kami. Artinya gini loh. Ini lokal banget. Iya. Pengusaha-pengusaha lokal atau orang yang punya usaha lokal sebaiknya juga berkolaborasi ya dengan anak-anak muda lulusan, terutama yang saya lulusan. Saya kasih contoh ini, lulusan SMK dunia pariwisata, SMK, yang bekerja itu anak-anak ini. Bisnis digital gitu kan. Iya. Nah ini medsosnya kuat. Jadi sekarang melihat kayak gitu, koperasi kami sudah merambah ke sana. Karena anggota banyak menyimpan, sehingga idle ini saya investasikan untuk itu. Membuka travel. Ada travel juga sekarang? Ada travelnya. Di situ itu ada cafe dan travel. Ada pelayanan kesehatan sebenarnya, tapi mau kami pindah ke dekat kantor di Teluk Etna sana. Ini sudah membuka lapangan pekerjaan. Contoh ya, cafe tadi. Paling tidak parkirnya, tukang parkirnya kan dapat, ya kan? Tukang parkirnya, pelayanannya. Kemudian kulaan, ya kan? Kulaan kopi, kulaan beras. Kalau beras, mie udah ke SBW. Langsung jadi simbiosis mutualisme ini. Gula, kopinya sendiri karena ada taste-nya sendiri. Artinya kalau itu ada 100 orang aja di Jawa Timur. Keren Mas. Buka dulu. Melakukan hal seperti itu dan bisa menyerap tenaga kerja baru ya, anak-anak muda itu kan bagus sekali. Itu jenis pekerjaan non formal yang tidak perlu keterampilan terlalu tinggi, bisa diajari. Ya. Dan sehingga semua orang pasti bisa melakukan. Pasti bisa asal mau aja. Asal mau. Mau dan niat. Alhamdulillah bisa punya pendapatan yang bisa dipakai untuk hidup. Anak-anak muda misalkan sambil dia kos di Malang, kan bisa bekerja paruh waktu. Kan kerjanya 8 jam. Kan shiftnya 3. Tiap 8 jam beda yang bekerja. Saya lihat perkembangannya bagus. Karena Malang memang lagi jadi pusat kuliner. Dan ngopi itu menjadi sebuah kultur baru. Saya tangkap baru nih. Baik Bu Untari, kalau menurut Bu Untari, bagaimana menciptakan ekosistem yang bagus antara lembaga pendidikan dengan dunia industri, sehingga ini sama-sama match dan sama-sama membutuhkan lah. Ada nggak pemikiran Bu Untari itu di hal yang ideal gitu? PJMD-nya Bukup ini yang kita semuanya ya ikut nyusun ya, karena memang itu disusun oleh DPRD bersama dengan eksekutif. Kita itu sudah punya proyeksi. Proyeksinya TPT tingkat pengangguran terbuka itu semakin turun. Dan ini alhamdulillah semakin turun. Dengan adanya pembukaan lowongan-lowongan kerja baru di berbagai bidang. Ada yang bidang formal, pabrik-pabrik, ada sektor-sektor informal, itu yang seperti saya sebutkan tadi. Ada yang kemudian sangat
sangat informal ya, konten kreator Iya, kayak gitu. iya. Ini kan kita dorong, kita ciptakan event-event. Kita sudah punya sebuah policy yang itu untuk kepentingan mendorong dunia usaha di Jawa Timur supaya tumbuh. Tentu provinsi tidak bisa sendiri, pasti dengan Iya. kabupaten kota setempat. Sehingga kita bikin ini apa namanya koridor wilayah Malang sini, ini di Pakorwil, Ya. itu ada sebuah working space gitu Oh, oke. untuk anak-anak muda berkreasi di situ. Lalu kita membantu Kota Malang dengan membuat MCC. Itu kita bantu 40 miliar dari Jawa Timur untuk adanya itu. Dan saya lihat memang cukup ini ya, cukup terisi Oke. orang-orang yang bekerja di situ. Baik mereka menggunakan audio, visual, digital, bahkan kayaknya mulai berkembang ke arah mengarah untuk jadi kayak misalkan bordir gitu. Iya. Desainnya tuh udah pakai komputer Ya, gitu. Udah nggak berarti ke pakai arah lagi. ekonomi kreatif lah. Artinya Ekonomi kreatif, ya. digitalisasi juga berjalan di situ. Ini Gitu. Jawa Timur mendorong seperti itu di Pakorwil Madiun, di Pakorwil Madura. Nah, ini hasilnya, exitnya apa? Diharapkan di lokal-lokal ini bersama dengan provinsi untuk menciptakan keterampilan-keterampilan kerja seperti itu. Nah, ini yang bisa diserap oleh dunia kerja, baik formal maupun informal. Oke. Terakhir Bu Untari, bagaimana pesan Bu Nggak kerasa Untari untuk siswa dan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja ke depan? Yang pertama, anak-anakku sekalian yang duduk di SMK, SMA maupun di dunia pendidikan perguruan tinggi, satu, kalian harus kuasai keterampilan apa yang kalian passion. Betul. Ini bisa akan jadi hidupmu. Nah, yang kedua untuk mereka-mereka yang ingin bekerja di dunia sains ya, terus di dunia-dunia yang bersifat jasa, ya kuasai ini ilmu-ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu farmasi, ilmu keguruan, ilmu hukum, ilmu pemerintahan dan sebagainya. Untuk kalian bekerja di dunia pemerintahan dan dunia yang bersifat jasa. Yang ketiga yang kalian tidak masuk di keduanya, maka kuasailah untuk orang yang sangat expert di bidangmu, yang di bidang-bidang baru. Misalkan kok jadi konten kreator. Seluruh diri kita ini, mohon maaf dengan pasti jangan bicara seksual ya. Itu harus kita optimalkan betul untuk bisa kita jadikan keterampilan kita. Misalkan mata kita gitu ya. Bagaimana kita cerdik sekali melihat segala sesuatu dengan pakai mata kita. Mau mindai seret. Wih, itu di sana ada peluang, di sana peluang. Ngono, dengan mata kita. Dari mata kita kemudian masuklah di dalam otak kita. Oh, kalau gitu nanti saya akan bikin ini. Saya akan bikin ini gitu. Karena di sini ini tersedia seluruh ilmu yang dibutuhkan untuk kita berkreatif itu ada. Nah, yang ketiga, jangan lupa basisnya tetap dengan karakter yang 18 itu. Agar kita nanti masuk di dunia kerja ya demokratif, ya toleran, ya adaptif, ya kerja keras, ya tangguh, mandiri, agar kemudian pada saatnya ke depan ketika kalian harus menikah, kalian sudah mandiri. Tidak menyusahkan orang tua. Akan keren kalau biaya pernikahan dibiayai sendiri. Wah, keren banget itu. Tapi kalau nggak bisa ya tugasnya orang tua. Itulah Mas yang saya ingin anak-anak kita, adik-adik kita, be yourself, be the best. Adaptif dengan zaman yang sekarang ada, dilingkupi, didasari dengan iman, takwa yang kuat, yang di breakdown di dalam 18 karakter, yang itu bersumber dari Pancasila. Keren. Oke, baik. Tribuners dan pembaca Harian Surya. Mohon maaf ya Mas kalau ada kata-kata yang kurang tepat, kurang berkenan. Oke, kayaknya nggak ada Bu. Oh, nggak ada. Tetap harus minta maaf. Kayaknya berisi semua ini tadi. Terima kasih. Artinya sangat penting banget edukasi ini untuk didapatkan atau diterima oleh adik-adik kita ya. Dalam menghadapi dunia kerja dulu dan sekarang sudah berbeda. Berbeda banget. Tantangan ke depan adalah sangat berat. Saingannya berat. Bukan hanya saingan manusia tapi saingan
Mesin. AI gitu kan, itu yang harus dihadapi, Mesin dan AI. Aduh. harus diantisipasi oleh adik-adik kita. Jangan kalah ya sama AI. Tapi yang jelas, kalau tadi Bu Untari menyampaikan, kita harus punya karakter. Saya yakin kalau kita punya karakter, Kita bisa diterima di mana? kita bisa diterima di mana, Pak, di mana-mana. Kita punya etika, kita punya moral, kita punya sikap kerja keras mandiri. Saya yakin siapapun orang akan menerima kita. Betul. Kreatif tentunya itu yang paling Kreatif, inovatif, kreatif, penuh inovatif. semangat. Terima kasih, sampai jumpa dengan saya Iksan Fauzi, jurnalis Harian Surya. Sampai ketemu dalam program DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat bersama anggota yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.